Selamat berjumpa kembali adik-adik sekalian di mana saja berada. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembicaraan kita mengenai manajemen perbankan. Dan pada kesempatan ini kita akan fokus berbicara mengenai manajemen tingkat bunga kredit. Terkait manajemen tingkat bunga kredit, kita akan membahas 6 hal terkait manajemen tingkat bunga kredit, yaitu yang pertama, unsur-unsur kredit, yang kedua, tujuan dan fungsi kredit, yang ketiga, jenis-jenis kredit, lalu yang keempat, jaminan kredit, yang kelima, prinsip-prinsip pemberian kredit, dan yang keenam, aspek-aspek dalam penilaian kredit. Kita lihat yang pertama adalah unsur-unsur kredit. Kredit yang diberikan oleh bank atau lembaga keuangan itu didasarkan atas kepercayaan. Karena kredit itu memang kata dasarnya dari bahasa Latin, yaitu credere, artinya percaya. Dalam pemberian kredit itu harus dilihat dari beberapa unsur. Itu menurut Kasir ada beberapa unsur, yaitu kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, risiko, dan balas jasa. Terkait kepercayaan itu merupakan suatu keyakinan dari pemberi kredit bahwa kredit yang akan diberikan tersebut benar-benar akan diterima kembali di masa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh perusahaan di mana sebelumnya sudah dilakukan penelitian, penyelidikan tentang nasabah, baik secara internal maupun eksternal. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon kredit. Yang kedua adalah kesepakatan. Di samping unsur percaya, di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Yang ketiga, jangka waktu. Setiap kredit yang diberikan itu memiliki jangka waktu tertentu. Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Lalu yang keempat ada risiko. Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu potensi terjadinya risiko tidak tertagih atau macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit, semakin besar risikonya untuk terjadi kemacetan. Demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh risiko yang tidak disengaja, misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lain. Yang kelima, balas jasa. Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang dikenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan suatu perusahaan, dalam arti ini perusahaan yang memberikan kredit. Kita lihat yang berikut mengenai tujuan dan fungsi kredit. Yang pertama mengenai tujuan kredit. Kasmir berpendapat bahwa tujuan utama pemberian kredit itu ada 3, yaitu mencari keuntungan, membantu usaha nasabah, dan membantu pemerintah. Yang pertama mengenai mencari keuntungan, yang bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini penting untuk melangsungkan hidup bank atau non-bank. Yang kedua, membantu usaha nasabah. Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan modal dana, dalam bentuk dana ya, dan modal kerja. Dengan adanya modal dalam bentuk dana atau uang cash tersebut, maka debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. Dan yang ketiga, membantu pemerintah. Bagi pemerintah, semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti peningkatan pembangunan di berbagai sektor. Itu mengenai tujuan kredit. Sekarang kita lihat fungsi kredit. Fungsi kredit dewasa ini pada dasarnya ialah pemenuhan jasa
untuk melayani kebutuhan masyarakat, to serve the society, dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, mendorong dan melancarkan produksi, jasa-jasa, dan bahkan konsumsi yang kesemuanya itu pada akhirnya ditujukan untuk menaikkan taraf hidup rakyat banyak. Kashmir menjabarkan beberapa fungsi kredit sebagai berikut. Itu yang pertama, kredit dapat memajukan arus tukar menukar barang-barang dan jasa. Yang kedua, kredit dapat mengaktifkan pembayaran yang idle. Yang ketiga, dapat menciptakan alat pembayaran yang baru. Yang keempat, kredit sebagai alat pengendali harga. Dan yang kelima, kredit dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat atau faedah atau kegunaan potensi-potensi ekonomi yang ada. Itu fungsi kredit. Sekarang kita lihat jenis-jenis kredit. Kembali kepada Kashmir, ia mengatakan bahwa kredit dapat dilihat dari yang pertama jenis kredit dilihat dari segi tujuan. Dilihat dari segi tujuan itu ada 3 macam kredit. Yang pertama kredit konsumtif, yaitu bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan lainnya guna memenuhi kebutuhan dalam konsumsi. Yang kedua kredit produktif, yaitu kredit yang bertujuan untuk memungkinkan si penerima kredit dapat mencapai tujuan yang apabila tanpa kredit tersebut tidak mungkin dapat diwujudkan. Yang ketiga, kredit perdagangan. Kredit perdagangan merupakan kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Yang kedua, jenis kredit dilihat dari jangka waktu. Itu ada 3. Waktu pendek, waktu menengah, dan jangka panjang. Kita lihat kredit jangka pendek. Nah, kredit jangka pendek ini merupakan kredit yang memiliki jangka waktu biasanya kurang dari 1 tahun atau paling lama maksimal 1 tahun. Itu biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. Kredit jangka menengah itu jangka waktunya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun atau 3 tahun ke bawah. Itu kredit jangka menengah. Biasanya kredit jangka menengah atau kredit yang berusia 3 tahun ini dapat diberikan untuk modal kerja juga. Kredit jangka panjang, yang ketiga kredit jangka panjang, itu kredit yang masa pengembalian paling lama itu antara 3 tahun sampai dengan 5 tahun. Ya, standarnya 3 tahun, maksimalnya 5 tahun. Biasanya kredit ini digunakan untuk investasi jangka panjang, seperti perkebunan karet, kelapa sawit, atau manufaktur, dan juga kredit konsumtif seperti kredit perumahan. Yang ketiga, jenis kredit dilihat dari segi jaminan. Yang pertama, kredit dengan jaminan. Itu merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang ataupun berbentuk lainnya, dapat berwujud maupun tidak berwujud. Artinya, setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi sesuai jaminan yang diberikan si calon debitur. Yang kedua adalah kredit tanpa jaminan. Nah, kredit tanpa jaminan merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan prospek usaha, karakter, serta loyalitas si calon debitur selama berhubungan dengan bank yang bersangkutan. Biasanya bank sudah mengenal debitur atau nasabah penerima kredit tersebut dan bank mempercayai sehingga dalam momen tertentu bank memberikan kredit tanpa harus meminta jaminan karena ada kepercayaan yang kuat antara debitur sama kreditur. Yang keempat, jenis kredit dilihat dari segi kualitasnya. Kredit bank menurut kualitasnya didasarkan atas risiko kemungkinan menurut bank terhadap kondisi dan kepatuhan debitur dalam mematuhi kewajiban untuk membayar bunga, mengangsur, dan kemudian melunasi pinjaman kepada bank. Jadi, unsur utama dalam menentukan kualitas tersebut adalah waktu pembayaran bunga, pembayaran angsuran, maupun pelunasan pokok pinjaman. Ada beberapa ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, kredit lancar. Kredit digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria di bawah ini seperti pembayaran angsuran pokok dan atau pembayaran bunga tepat waktu. Yang kedua, memiliki mutasi rekening yang aktif. Dan yang ketiga, bagian kredit yang dijamin dengan agunan tunai atau cash collateral. Yang kedua, kredit dalam perhatian khusus atau special mention.
Kredit digolongkan ke dalam kredit digolongkan ke dalam kredit perhatian khusus apabila ada beberapa kriteria. Yang pertama itu terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang belum melampaui 90 hari. Kadang-kadang terjadi cerukan, lalu kemudian mutasi rekeningnya relatif aktif, jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan, lalu yang terakhir didukung oleh pinjaman baru. Berikutnya ada kredit kurang lancar atau substandar. Kredit yang digolongkan ke dalam kredit kurang lancar itu apabila yang pertama terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 90 hari. Dan yang kedua, sering terjadi cerukan, lalu frekuensi mutasi rekeningnya itu relatif rendah, terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari, terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur dan dokumentasi pinjaman yang lemah. Yang keempat itu kredit diragukan atau doubtful. Kredit yang digolongkan dalam kredit yang diragukan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut. Itu terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180 hari, dari 90 hari itu dikali 2. Lalu terjadi cerukan yang bersifat permanen, terjadi prestasi lebih dari 180 hari, terjadi kapitalisasi bunga, lalu yang terakhir itu dokumentasi hukum yang lemah, baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan. Dan yang terakhir adalah kredit macet. Kredit digolongkan ke dalam kredit macet apabila memenuhi beberapa kriteria berikut ini. Yang pertama, terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 270 hari, kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru, dan dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar. Sekarang kita lihat poin berikut mengenai jaminan kredit. Poin yang keempat mengenai jaminan kredit. Jaminan kredit itu merupakan hak dan kekuasaan atas barang jaminan yang diserahkan oleh debitur kepada pihak bank guna menjamin pelunasan utangnya apabila kredit yang diterimanya tidak dapat dilunasi sesuai waktu yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit atau adendumnya. Jaminan dapat dibedakan dalam beberapa macam. Itu yang pertama, jaminan perorangan atau personal garanti. Itu adalah suatu perjanjian penanggungan utang di mana pihak ketiga mengikat diri untuk memenuhi kewajiban debitur dalam hal debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada bank atau bank prestasi. Yang kedua, jaminan perusahaan atau corporate guarantee. Itu adalah suatu perjanjian penanggungan utang yang diberikan oleh perusahaan lain untuk memenuhi kewajiban debitur dalam hal debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada bank atau juga bank prestasi. Yang ketiga, jaminan kebendaan. Nah, itu merupakan penyerahan hak oleh debitur atau pihak ketiga atas barang-barang miliknya kepada bank guna dijadikan agunan atas kredit yang diperoleh debitur. Ditinjau dari jenisnya, agunan atau kebendaan itu dia terbagi atas dua jenis ya. Itu yang pertama, jaminan kebendaan atas barang bergerak. Yang kedua, jaminan kebendaan atas barang tidak bergerak. Barang bergerak adalah semua barang yang secara fisik dapat dipindah tangankan, kecuali karena ketentuan undang-undang barang tersebut ditetapkan sebagai barang tidak bergerak. Jaminan kebendaan atas barang tidak bergerak itu misalnya tanah dan barang-barang lain karena sifatnya oleh undang-undang dinyatakan sebagai benda tidak bergerak, misalnya mesin pabrik yang sudah terinstal, kapal laut dengan bobot isi tertentu, dan pesawat udara. Maksud dan tujuan pengikatan atau penguasaan jaminan itu ada beberapa. Yang pertama, guna memberikan hak dan kekuasaan kepada pihak bank untuk mendapatkan pelunasan dengan barang-barang agunan tersebut bila nasabah bercedera janji, yaitu tidak bisa membayar kembali utangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian atau pada waktu yang telah disepakati bersama di dalam nota kredit atau kontrak kredit.
Yang kedua itu menjamin agar nasabah berperan dan atau turut serta dalam transaksi yang dibiayai, sehingga kemungkinan nasabah untuk meninggalkan usahanya atau proyek dengan merugikan diri sendiri atau usahanya dapat dicegah atau minimum kemungkinan untuk berbuat demikian diperkecil. Yang ketiga, memberi dorongan kepada debitur untuk memenuhi perjanjian kredit, khususnya mengenai pembayaran kembali atau pelunasan, sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui, agar debitur tidak kehilangan kekayaan yang telah dijaminkan kepada bank. Barang-barang yang dapat dijadikan sebagai jaminan kredit itu harus memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama, harus mempunyai nilai ekonomis. Artinya bahwa dapat nilai dengan uang dan dapat dijadikan uang. Lalu yang kedua, harus dapat dipindah tangankan kepemilikannya dari pemilik semula ke pihak lain. Dan yang ketiga, harus mempunyai nilai yuridis, dalam arti dapat diikat sehingga kreditur memiliki hak yang didahulukan terhadap hasil pelelangan barang tersebut. Poin yang kelima mengenai prinsip-prinsip pemberian kredit. Menurut Kashmir, dalam pemberian kredit, terdapat prinsip dalam pemberian kredit untuk melakukan penilaian atas permohonan kredit oleh debitur. Yang pertama itu adalah karakter atau watak atau kepribadian. Karakter atau watak daripada calon peminjam itu merupakan salah satu pertimbangan yang paling penting dalam memutuskan kredit ini diberikan atau tidak. Bank sebagai pemberi kredit harus yakin bahwa calon peminjam, calon debitur itu termasuk orang yang bertingkah laku baik atau secara sederhana orang yang dapat dipercaya oleh bank, yang mana ia dapat memegang teguh janjinya, selalu berusaha untuk melunasi utang-utangnya pada waktu yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. Jadi peminjam juga harus mempunyai reputasi yang baik. Yang kedua mengenai kapasitas atau kemampuan. Pihak bank juga harus mengetahui dengan pasti sampai di mana kemampuan menjalankan usaha dari calon peminjam atau calon debitur. Kemampuan ini sangatlah penting, artinya mengingat bahwa kemampuan inilah yang menentukan besar kecilnya pendapatan atau penghasilan suatu perusahaan pada masa yang akan datang. Yang ketiga itu adalah kapital atau modal. Asas kapital atau modal ini menyangkut berapa banyak dan bagaimana struktur modal yang dimiliki oleh calon peminjam. Yang dimaksud dengan struktur permodalan di sini adalah kelikuiditan daripada modal yang telah ada, yaitu misalnya apakah seluruhnya dalam bentuk uang tunai dan harta lain yang mudah diuangkan atau mudah dicairkan, atau kasarnya mudah dijual belikan, ataukah sebagian dalam bentuk benda-benda yang sukar diuangkan, misalnya bangunan pabrik dan lain sebagainya. Nah, biasanya jika jumlah modal sendiri atau modal neto itu cukup besar, perusahaan tersebut akan kuat dalam menghadapi persaingan dari perusahaan-perusahaan sejenis. Yang keempat, condition of economy atau kondisi perekonomian. Asas kondisi dan situasi ekonomi perlu juga diperhatikan dalam mempertimbangkan untuk mencarikan kredit, terutama dalam hubungannya dengan usaha calon peminjam. Bank di sini harus mengetahui kondisi ekonomi pada saat yang berpengaruh dan berkaitan langsung dengan usaha calon peminjam dan bagaimana prospeknya di masa yang akan datang. Karena kondisi ekonomi juga dia menjadi salah satu faktor atau salah satu variabel yang turut mempengaruhi kemampuan debitur dalam usahanya untuk melunasi atau mengembalikan pokok kredit serta bunganya kepada bank atau tidak. Itu juga harus dapat diprediksi. Yang kelima, kolateral atau jaminan atau bahasa lainnya adalah agunan. Jaminan atau agunan itu adalah harta benda milik calon peminjam atau pihak ketiga yang diikat sebagai tanggungan andai kata terjadi ketidakmampuan calon peminjam tersebut untuk menyelesaikan utangnya sesuai dengan perjanjian kredit. Dan yang terakhir adalah constraints. Constraints itu merupakan faktor hambatan berupa faktor-faktor sosial psikologis yang ada pada suatu daerah tertentu yang menyebabkan suatu proyek tidak dapat dilaksanakan.
Yang terakhir kita lihat aspek-aspek dalam penilaian kredit. Aspek-aspek penilaian dalam pemberian kredit bank adalah sebagai berikut. Itu yang pertama, aspek hukum atau yuridis. Yang dinilai dalam aspek ini adalah masalah legalitas barang usaha serta izin-izin yang dimiliki perusahaan yang mengajukan kredit. Penilaian dimulai dari meneliti keabsahan dan kesempurnaan akte pendirian perusahaan sehingga dapat siapa-siapa pemiliknya dan besarnya modal masing-masing pemilik. Kemudian juga diteliti keabsahannya dari dokumen atau surat-surat penting lainnya, misalnya surat izin usaha industri atau SIUI untuk sektor industri, surat izin usaha perdagangan atau SIUP untuk sektor perdagangan, TDP tanda daftar perusahaan, NPWP nomor pokok wajib pajak, lalu keabsahan surat-surat yang dijaminkan itu misalnya sertifikat tanah dan sertifikat deposito. Lalu ada dokumen-dokumen yang dianggap penting seperti KTP, SIM atau paspor dan sebagainya. Nah, aspek ini dalam analisis kredit mempunyai posisi penting dan strategis karena aspek hukum kurang diperhatikan, belum sempurna, dan akan melemahkan posisi aspek lainnya. Walaupun visibility-nya sudah cukup, misalnya antara bank dan aplikan telah dibuat perjanjian kredit, tetapi aspek hukum kurang sempurna, maka perjanjian kredit tersebut dapat gugur atau tidak berfungsi, yang kemudian dapat merugikan bank itu sendiri dalam menyelesaikan kredit tersebut. Yang kedua, aspek pasar dan pemasaran. Dalam aspek ini, yang kita nilai adalah besar kecilnya permintaan terhadap produk yang dihasilkan sekarang ini dan di masa yang akan datang, sehingga diketahui prospek pemasaran produk tersebut. Yang perlu diteliti dalam aspek ini ada 4, yaitu yang pertama, hasil penjualan atau produksi minimal 3 bulan yang lalu atau 3 tahun yang lalu, lalu rencana penjualan dan produksi minimal 3 bulan atau 3 tahun yang akan datang, lalu peta kekuatan pesaing yang ada seperti market share yang diketahui, dan yang keempat adalah proses produk secara keseluruhan. Marketing and business development itu harus menjadi pusat pemikiran manajemen usaha karena aspek ini merupakan salah satu variabel yang dominan yang mempengaruhi peran cash flow yang menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Oleh karena itu, aspek ini harus mendapat perhatian maksimal dari manajemen perusahaan. Bank harus memperhatikan target market dengan variabel-variabel yang paling dominan yang mempengaruhi ini. Itu yang pertama, product life cycle atau siklus hidup produk. Dengan perkembangan teknologi yang pesat, barang dan jasa dengan cepat pula menjadi usang, ketinggalan model, tahan, ada substitusi dari barang serupa dengan harga barang berbeda, jumlah produksi cepat meningkat melebihi kebutuhan. Itu timbul daerah penghasil baru yang menghasilkan persaingan dan lain sebagainya. Yang kedua ada potential market, itu baik itu market size, profit and risk, jumlah kebutuhan produk atau service, managerial skill, delivery system, quantity atau quality, product pricing, customer, dan lain sebagainya. Lalu ada wilayah pemasaran produk calon nasabah dan barang substitusi serta pesaing pasar. Terkait dengan poin di atas, market share dan kelompok konsumen sebagai pemakai langsung atau sebagai pemakai tidak langsung itu yang akan memproses lagi. Yang kelima ada rencana penjualan, pola pemasaran baik langsung maupun melalui distributor atau agen, dan syarat pembayaran baik itu tunai, kredit konsignator atau barter. Ada perbandingan jumlah barang atau jasa yang dijual dengan syarat pembayaran tunai, kredit, barter, dan konsinyasi. Begitu pula perbandingan penjualan langsung melalui perantara atau agen. Sarana penunjang seperti kondisi jalan, jembatan, sungai, dan alat transportasi, dan dari ke lokasi perusahaan. Hasil penjualan selama 3 tahun sebelumnya menunjukkan peningkatan, penurunan, atau stabil. Nah, analisis pasar terutama mengenai jenis sistem pemasaran yang berkembang saat ini. Yang ketiga itu aspek keuangan. Aspek yang dinilai adalah sumber-sumber dana yang dimiliki untuk membiayai usahanya dan bagaimana penggunaan dana tersebut. Di samping itu, hendaknya dibuatkan cash flow keuangan perusahaan. Dari cash flow ini akan terlihat dan biaya-biaya sehingga dapat dinilai layak atau tidak usaha tersebut, termasuk keuntungan yang diharapkan.
Penilaian bank dari segi keuangan biasanya mencakup antara lain rasio likuiditas, solvabilitas, rasio remabilitas, payback period, net present value, profitability index, internal rate of return, dan break-even point. Yang keempat, aspek teknis dan operasi. Ini kita masih membicarakan tentang aspek-aspek dalam penilaian kredit. Ya. Yang keempat itu aspek teknis atau operasi. Merupakan aspek yang membahas masalah yang berkaitan dengan produksi, lokasi, dan layout seperti kapasitas mesin yang digunakan. Masalah lokasi usaha seperti kantor pusat, cabang, atau pergudangan. Demikian pula dengan masalah layout mesin-mesin termasuk jenis mesin dan teknologi yang digunakan. Dalam aspek produksi atau teknis, yang perlu diketahui oleh bank dalam analisis kredit dalam sektor pertanian, perkebunan, perhutanan, perikanan itu ada beberapa. Yang pertama, rencana produksi atau pembelian. Jenis produksi atau pembelian itu kualitas atau kuantitas produksi pembelian, tempat penimbunan, jangka waktu, harga pokok produksi atau pembelian, dan lain-lain. Yang kedua, proses produksi. Itu plan pabrik atau lahan, bahan baku atau bibit, lama proses, produk final, produk semifinal, atau bahan baku industri hilir, dan cara pergudangan, pengulangan hasil, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu bahan baku atau pembantu, yaitu bisa lokal atau impor, jenis, ukuran, jumlah, daya tahan, dan lain-lain. Yang keempat itu tenaga kerja dan sumbernya, itu jumlah tenaga kerja atau karyawan, keahlian, dalam materi luar negeri, sulit atau mudah mendapatkannya, dan lain sebagainya. Lalu teknisi atau suku cadang atau pengadaannya, lokal atau impor, sulit atau mudah pengadaannya, dan lain-lain. Yang keenam, tambahan alat produksi atau pembelian, itu cara-cara pengadaan dan pembelian, dan lain sebagainya. Yang terakhir, realisasi tonase atau kilogram, berapa unit atau ukuran panjang kilometer atau meter, dan lain sebagainya. Ukuran aspek produksi atau teknis ini ditangani oleh seorang atau tim ahli, biasanya multidisiplin, terutama mengenai plant location, building, disesuaikan dengan jenis barang dan jasa yang akan diproduksi, plant layout, mesin-mesin insert, dan proses produksi itu sendiri. Itu urutan operasi standar dan desain pelaksanaan serta pengawasan. Aspek yang kelima itu aspek manajemen. Aspek ini digunakan untuk menilai struktur organisasi perusahaan, sumber daya manusia yang dimiliki, serta berbagai latar belakang pendidikan dan pengalaman sumber daya manusianya. Pengalaman perusahaan dalam mengelola berbagai proyek yang ada itu juga menjadi pertimbangan lain. Para analisis kredit harus mengetahui sejauh mana kemampuan manajemen, planning skill, organization skill, controlling skill, staffing skill, dan communication skill dalam memadukan sumber daya, market, man, money, material, machine, and method untuk mencapai objektif dan goals dari perusahaan. Sumber informasi dari managerial and technical skill bagi para analis kredit itu dapat berasal dari riwayat hidup atau dari CV masing-masing anggota manajemen seperti nama, pendidikan, pengalaman dalam bidang usaha, hubungan antar individu pengurus. Yang kedua, family system atau manajemen terbuka. Yang keempat, hubungan pengurus dengan karyawan, perusahaan lain, instansi, bank, lingkungan, dan lain sebagainya. Yang terakhir, administrasi perusahaan dan pengurus perusahaan, bank, referensi, dan lain-lain. Yang keenam itu, aspek yang dinilai dalam kredit itu adalah aspek sosial ekonomi. Aspek sosial atau ekonomi itu adalah menganalisis dampak
yang ditimbulkan akibat adanya proyek terhadap perekonomian masyarakat dan sosial masyarakat secara umum. Misalnya, mengurangi ekspor barang atau sebaliknya mengurangi ketergantungan terhadap impor. Yang kedua, mengurangi pengangguran. Lalu meningkatkan pendapatan masyarakat, tersedianya sarana dan prasarana, dan yang terakhir membuka isolasi daerah tertentu. Dalam kehidupan individual itu tidak terlepas dari kehidupan sosial ekonomi masyarakat karena masing-masing saling mempengaruhi. Dengan demikian, kehidupan sosial atau ekonomi masyarakat yang akan mempengaruhi pula kehidupan perusahaan. Jadi ada keterkaitan, hubungan saling keterkaitan antara perusahaan dengan masyarakat. Dan yang terakhir adalah aspek analisis mengenai dampak, biasanya disebut AMDAL. AMDAL terhadap lingkungan, baik darat, air, udara, termasuk kesehatan manusia apabila proyek tersebut dijalankan. Analisis ini dilakukan secara mendalam sebelum kredit tersebut disalurkan, sehingga proyek yang dibiayai tidak akan mengalami pencemaran lingkungan sekitarnya. Pencemaran yang sering terjadi itu antara lain kesehatan manusia terganggu, tanah atau darat menjadi gersang atau erosi, air menjadi limbah berbau busuk, berubah warna atau rasa dan menyebabkan banjir, udara mengakibatkan polusi, berdebu, bising, dan panas, dan yang terakhir merubah tatanan adat istiadat setempat. Analisis mengenai dampak lingkungan merupakan masalah yang sangat sulit dihadapi masyarakat, karena bahan yang terserap oleh udara dan terlalu dalam air, baik laut maupun air sungai, itu telah memperburuk kualitas udara dan kualitas air juga tentunya. Limbah polusi itu sangat berbahaya, yang telah meracuni daratan, udara, dan lautan atau sungai. Lebih menakutkan lagi adalah pengembangan tenaga nuklir sebagai sumber energi yang telah menimbulkan suatu jenis polusi baru dalam bentuk limbah cair nuklir yang dapat menimbulkan kanker dan bahaya lain. Sekian saja penjelasan saya adik-adik dalam pertemuan kita kali ini. Kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya dengan tema atau subjudul selanjutnya. Sekian dan terima kasih.